Terdakwa Cuk Putranto mengungkapkan alasan mengapa dirinya berinisiatif mengambil DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan dari terdakwa Irfan Widianto. Cuk mengklaim hal itu dilakukan agar rekaman CCTV tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Lalu jaksa bertanya terkait pengalaman Cuk menjadi anggota Polri. Selama 16 tahun menjadi anggota Polri, jaksa bertanya terkait prosedur pengamanan barang bukti. Kemudian Cuk menjawab bahwa yang ia tahu posisi CCTV ada di luar TKP. Kemudian Cuk juga mengakui tidak bertanya pada saksi Irfan CCTV mana yang diamankan, serta ia mengakui bahwa pengamanan CCTV tersebut berdasarkan inisiatifnya sendiri. Diketahui terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir Yosua, Agus Nurpatria memberikan tanggapan atas kesaksian terdakwa lain yakni Irfan Widianto dalam persidangan pada Kamis 15 Desember. Dalam tanggapannya, Agus menyatakan Irfan tak pernah membuat laporan kepada dirinya setelah menyerahkan DVR CCTV di Komplek Polri ke Cuk Putranto. Padahal sebelumnya, Irfan memberikan informasi jika perintah untuk mengamankan DVR CCTV sudah dilakukan. Namun saat itu Irfan tidak membuat laporan apapun lagi kepada dirinya termasuk soal penyerahan CCTV ke Cuk Putranto untuk diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Sekalipun melapor, Agus menyatakan Irfan sudah mengumpulkan sekitar 20 kamera CCTV di sekitaran Komplek Polri Duren 3. Hal ini lantas yang diduga menjadi penyebab Verdi Sambo marah dan meminta agar CCTV yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diambil kembali. Sebab belum ada laporan kepada Agus Nurpatria selaku pihak yang diminta oleh Hendra Kurniawan atas perintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV. Hal itu juga sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Kompol Cuk Putranto membeberkan kesalahannya hingga akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH oleh Polri. Adapun Kompol Cuk saat itu menjabat sebagai Espri Kadif Propam Polri Verdi Sambo sekaligus Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam. Adapun pemecatan itu berdasarkan Sidang Kode Etik dan Profesi Polri atau KEPP. Cuk pun mengungkapkan apa saja yang menjadi pertimbangan sidang KKEP memecatnya sebagai anggota Polri. Alasan pertama adalah jabatannya sebagai Espri Sambo dinilai tidak sah. Alasan kedua, dirinya juga dianggap bersalah karena mengajukan senjata api untuk Brigadir C. Namun tak dijelaskan mengapa pengajuan senpi untuk Brigadir C itu dinyatakan salah. Berikutnya, Cuk menuturkan dirinya dianggap bersalah karena tak bisa mencegah perusakan CCTV terkait kematian Brigadir C. Kenapa pada saat itu saksi punya inisiatif untuk meminta CCTV yang diamankan oleh Irfan pada saat itu? Karena saya berpikir saat itu agar tidak disalahgunakan sebagai spree dari Pak Kadif Propam saat itu. Hanya spree dari Kadif Propam? Kadif Propam. Agar tidak disalahgunakan, maksudnya bagaimana? Maksudnya diambil orang pihak ketiga atau orang yang tidak bertanggung jawab. Saksi sudah lama jadi polisi? Sudah. Berapa tahun? Sudah 16 tahun. 16 tahun. Saksi kan spree Pak Kadif Propam. Betul. Seharusnya sepengetahuan saksi yang mengamankan barang bukti kejadian, kan saksi tahu nih ada kejadian pada saat itu kan. Tanggal 8 saksi lihat ada mayat Joshua pada saat itu. Yang mengamankan seharusnya kan bukannya orang reskrim pada saat itu. Karena setahu saya posisinya kan masih bukan di dalam TKP. Di luar TKP saat itu yang saya tahu. Maksudnya di luar rumah? Ya, yang mau diamankan CCTV itu kan saat itu yang saya tahu karena si Irfan lihat CCTV luar, berarti saya beranggapan bahwa CCTV itu CCTV di luar bukan CCTV di dalam. Anggapan saudara saksi? Anggapan saya. Apakah saksi menanyakan ke Irfan saksi CCTV mana diamankan? Tidak. Tidak nanya? Tidak. Berapa titik pun saksi tidak nanya? Tidak tahu. Tidak tahu, cuma saksi inisiatif kemarin tuh untuk saksi ambil amankan sendiri? Betul. Oke. Kemudian beliau pertanyakan kepada saya, CCTV di mana? Itu pertanyaan Pak Verdi Sambo ya, kepada saksi? Pertama.
Saya Ya, tanya terus? CCTV yang mana Jenderal? Karena tadi saya sudah sampaikan saya tidak pernah melaporkan kepada beliau. Terus beliau sampaikan CCTV yang dekat rumah, sekitar rumah. Ya. Terus kemudian beliau sampaikan sekitar rumah, saya bilang saya sudah serahkan ke Polres. Terus beliau sampaikan siapa yang perintahkan? Kata Pak Ferdisambo. Iya. Terus? Saya cuma hanya menjawab siap. Terus kamu ambil sekarang itu ke Polres, kemudian kamu copy dan kamu lihat isinya. Itu perintahnya. Itu perintahnya. Kemudian saya tanyakan, mohon izin Jenderal, apakah tidak apa-apa untuk saya copy dan lihat. Karena saya berpikir saat itu, kenapa saya bertanya boleh apa tidak untuk mengcopy dan lihat, karena kan posisinya DVR sudah di Polres saat itu. Itu pemikiran saya. Kemudian beliau sampaikan, udah jangan tanya kamu. Kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Dan satu lagi, kalau ditanya penyidik, baru kamu serahkan DVR. Kalau ditanya penyidik, Baru kamu diserahkan CCTV-nya. Padahal sudah saksi serahkan lebih dulu kepada penyidik Polres Jakarta Selatan ya. Maksudnya setelah saya ambil, nanti sudah saya ambil, Sudah kalau di-copy. ditanya penyidik, baru kamu serahkan. Kalau belum ditanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.